Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Kontingen mahasiswa Universitas Brawijaya berhasil meraih 2 medali emas dan juga medali perunggu dalam ajang ONMIPA yang berlangsung di Bandung. Kedatangan kontingen UB disambut langsung oleh Rektor UB Profesor Widodo, Wakil Rektor 3 Setiawan Nurjasakti, dan juga jajaran Wakil Dekan. Setiawan mengaku bangga dengan perolehan prestasi mahasiswa UB dalam ajang ONMIPA dan berharap dapat ditingkatkan pada ajang tahun depan. Medali emas disumbang dari kategori matematika, sedangkan perunggu dari kategori fisika. Kontingen mahasiswa UB dalam ajang ONMIPA yang berlangsung di Bandung berhasil membawa 2 medali emas dan juga medali perunggu. Medali emas diperoleh dari kategori matematika, sedangkan perunggu dari kategori lomba fisika. Selain itu, tim UB juga meraih honorable medal dalam ajang bergengsi tersebut. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Rektor UB Profesor Widodo beserta Wakil Rektor 3 dan juga jajaran Wakil Dekan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Rektor 3 melaporkan hasil yang diperoleh oleh kontingen UB kepada Rektor. Wakil Rektor 3 juga berharap agar prestasi dalam ajang ONMIPA dapat terus berlanjut dengan hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, kita juga menyambut kedatangan mahasiswa Universitas Brawijaya yang mengikuti event lomba ONMIPA yang diselenggarakan di Bandung seminggu yang lalu dengan perolehan emas, perunggu, dan honorable mention. 2 emas, 2 perunggu, dan 3 honorable mention. Yang pertama, untuk matematika mendapatkan emas, Saudara Wildan Bagus Wicaksono. Kemudian mendapatkan perunggu Saudara William Surya Putra. Tunjuk tangan. Prestasi membanggakan berhasil ditorehkan oleh para pecatur Universitas Brawijaya. Dalam sambutan kedatangan berbagai kontingen mahasiswa, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Setiawan Nurjasakti mengatakan bahwa kontingen mahasiswa UB dalam olahraga catur berhasil meraih juara pada berbagai kategori nasional dan internasional. Prestasi ini menurut Setiawan sangat membanggakan karena pertandingan catur merupakan olahraga yang membutuhkan kecepatan berpikir dan bertindak dengan perhitungan yang matang. Selain dalam bidang akademik, mahasiswa Universitas Brawijaya juga berjaya dalam bidang olahraga, salah satunya dalam pertandingan catur. Kontingen catur UB baru saja selesai dari kejuaraan nasional dan internasional. Dalam kejuaraan tersebut, pecatur UB mampu meraih beberapa juara. Dalam laporannya kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Setiawan Nurjasakti mengatakan bahwa para pecatur UB ini merupakan mahasiswa pilihan karena mampu bertanding dengan tenang, cepat, serta disertai perhitungan yang matang. Setiawan berharap UKM Brawijaya Chess Club dapat terus berkiprah dengan baik pada berbagai event mendatang sehingga mampu memperoleh prestasi yang lebih baik. Lomba catur ini banyak sekali, ya. Ada Kasparov Chess Foundation University Cup, ini international, ya. Kasparov Chess Foundation University Cup, juara 1 Asia tim kategori, juara 1 2099 rating kategori, juara 1 unrated kategori. Tunjuk tangan. Nah itu. Chess competition mana? Ya. Juara 3 bergu rapid, peringkat 7 bergu rapid, peringkat 5 single blitz.
dan peringkat 8 single bridge. Ya, itu contohnya. Ya, nah, semuanya kita mendapatkan kompetisi nasional dan internasional. Saya persilakan. Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo mengatakan bahwa prestasi mahasiswa merupakan hal penting sebagai bekal dan portofolio mereka pada masa yang akan datang. Hal tersebut ditegaskan oleh Widodo saat menyambut kontingen mahasiswa UB yang baru saja mengikuti berbagai kompetisi nasional dan internasional. Menurut Widodo, Universitas Brawijaya akan selalu mendukung kiprah mahasiswa dalam berbagai bidang agar dapat meraih prestasi nasional hingga internasional. Universitas Brawijaya senantiasa mendorong mahasiswa agar memiliki prestasi dalam berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Prestasi tersebut penting agar dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dan menjadi bekal pada masa yang akan datang. Pada sambutan saat menyambut kontingen mahasiswa UB, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo mengatakan bahwa prestasi nasional maupun internasional harus menjadi impian mahasiswa dalam berbagai bidang. Prestasi tersebut nantinya akan memberikan dampak positif bagi personal maupun institusi lembaga mahasiswa maupun perguruan tinggi. Dan ini sangat mendukung sekali perkembangan Universitas Brawijaya. Dan tentu bagi adik-adik juga menjadi bekal. Ya, ini menjadi fundamental yang sangat berharga buat teman-teman adik-adik. Karena ini berdasarkan track record CV. Adik-adik lulus harapannya kan bisa bekerja di tempat yang sangat layak, ya, di perusahaan-perusahaan multinasional atau bahkan bisa bikin perusahaan-perusahaan sendiri. Dan kegiatan hari ini sewaktu ada dengan mahasiswa itu menjadi bekal experience, ya, mencari pengalaman bagaimana menjadi juara. Jadi juara itu sangat tergantung dari cara kita berpikir. Program ekspedisi Pulau Terluar Kampastan Sosial Saintifik yang digelar oleh mahasiswa Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan resmi digelar mulai pekan ini. Para mahasiswa sudah resmi dilepas oleh pihak fakultas untuk melakukan kegiatan di Kepulauan Madura. Kaprodi PSP Dr. Fuad mengharapkan program Kampastan pada tahun ini mampu berdampak lebih luas kepada masyarakat dan mampu memberikan solusi dari berbagai persoalan yang dialami masyarakat di Kepulauan Madura. Mahasiswa Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB menggelar ekspedisi Pulau Terluar yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan di Pulau Madura. Dalam program ini, mahasiswa akan melakukan berbagai kegiatan edukasi, pemberian problem solving bagi masyarakat yang ada di Kepulauan Madura. Melalui ekspedisi ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata melalui pendekatan ilmu pengetahuan untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Ekspedisi kali ini juga dirangkai dengan kegiatan dokter mengabdi agar dapat memberikan cakupan dan dukungan pendanaan lebih maksimal bagi berjalannya program ekspedisi. Kampastan Social Scientific Expedition ini sebenarnya kita sudah siapkan sejak lama. Itu pada volume yang kelima ada pesan khusus dari Pak Dekan begitu agar Kampastan Social Scientific Expedition ini menjadi lebih dikenal lagi begitu dengan memanfaatkan pendanaan dari luar. Nah, kebetulan pada tahun ini kita sandingkan dengan program dokter mengabdi. Alhamdulillah diterima oleh LPPM begitu, sehingga
sehingga menurut saya ini adalah program dokter mengabdi yang paling mewah menurut saya. Ekspedisi Kampestan volume 6 yang diadakan oleh mahasiswa Prodi PSP FPIK UB merupakan salah satu media untuk membangun karakter maritim mahasiswa. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPIK UB, Dr. Abu Bakar Sambah saat melepas keberangkatan tim ekspedisi. Menurut Sambah, penanaman karakter bahari atau maritim tersebut merupakan hal penting agar mahasiswa dapat memiliki sifat dan sikap solutif terhadap berbagai persoalan masyarakat pantai di Indonesia. Mahasiswa yang tergabung dalam Kampestan Prodi PSP Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB melaksanakan ekspedisi selama 1 bulan lebih di pulau terluar di Kepulauan Madura. Ekspedisi ini merupakan program untuk membangun karakter solutif mahasiswa terhadap berbagai persoalan masyarakat pantai. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FPIK UB, Dr. Abu Bakar Sambah menilai ekspedisi tersebut penting bagi mahasiswa agar mereka dapat membangun karakter yang kuat sebagai bekal untuk masa depan. Ekspedisi volume 6 ini juga merupakan media kolaborasi dengan program Dokter Mengabdi Universitas Brawijaya. Hari ini merupakan salah satu rangkaian yang nantinya akan menjadi catatan penting di hidup kalian. Dalam proses kalian belajar, ini merupakan salah satu titik di mana nantinya pasti akan teman-teman ingat selalu, sehingga patutlah kita bersyukur hari ini, puji syukur hari Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangkaian untuk pelepasan 25 dari 25 mahasiswa PSP yang akan mengikuti kegiatan KSSE volume ke-6, yang sebenarnya ini memang dalam rangkaian aktualisasi diri mahasiswa, tapi secara konsep ini juga masuk ke dalam bisnis proses dari perguruan tinggi. Dewan Pertimbangan Presiden aktif melakukan kunjungan ke berbagai perguruan tinggi termasuk ke Universitas Brawijaya. Pada kunjungan yang berlangsung hari ini, One Team Press menggali banyak hal mengenai dukungan perguruan tinggi terhadap kemajuan iptek di Indonesia. Ketua One Team Press, Wiranto, mengatakan bahwa timnya akan memberikan berbagai masukan kepada Presiden Jokowi mengenai daya dukung ilmu pengetahuan untuk mendorong pembangunan. Peran perguruan tinggi sangat penting dalam mendukung pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi pembangunan nasional. Untuk itu, Dewan Pertimbangan Presiden aktif melakukan berbagai kunjungan ke perguruan tinggi, termasuk ke Universitas Brawijaya. Dalam kunjungan ini, Dewan Pertimbangan Presiden melakukan dialog dengan Rektor Universitas Brawijaya beserta jajaran untuk menggali lebih dalam peran dan daya dukung perguruan tinggi. One Team Press akan memberikan masukan dan sumbang saran pertimbangan kepada Presiden agar nantinya kebijakan pemerintah dapat sinergi dengan kemajuan pengetahuan yang ada di perguruan tinggi. Dewan Pertimbangan Presiden memang sesuai tugas kami, ya, harus terus bergerak untuk mendengar, melihat, dan menyaksikan apa yang terjadi di masyarakat, ya, atas kebijakan Presiden yang telah disampaikan oleh beliau. Hari ini kita bersyukur ya dapat diterima di Universitas Brawijaya, dan topik yang kami bicarakan adalah ya masalah bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berguna untuk kemajuan bangsa kita. Di mana Presiden sudah wanti-wanti bahwa persaingan global akan diwarnai dengan persaingan yang sangat ketat sekali. Ya.
pemenangnya bukan negara yang besar, bukan negara yang kuat, tetapi siapa yang paling cepat menangkap peluang, siapa yang cepat bisa mengadopsi teknologi maju terutama, ya, untuk kemudian dikembangkan dalam mendapatkan satu keuntungan-keuntungan ya bagi pembangunan ekonomi nasional. Sehingga kami tentunya ingin dapat masukan dari Universitas Brawijaya seberapa jauh ya peran yang dapat dimainkan oleh universitas dalam mendukung kebijakan Presiden untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk generasi sekarang dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto berharap agar perguruan tinggi dapat meningkatkan kiprahnya untuk mewujudkan Indonesia Emas. Untuk itu, One Team Press aktif melakukan dialog untuk mencari masukan yang akan diolah oleh One Team Press sebagai saran dan masukan kepada Presiden. Wiranto mengaku mendapatkan banyak masukan dari Universitas Brawijaya untuk memadukan kiprah iptek perguruan tinggi dalam pembangunan nasional. Perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di perguruan tinggi diharapkan dapat berperan besar dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Hal inilah yang digali secara mendalam oleh Dewan Pertimbangan Presiden dengan melakukan kunjungan dan dialog ke berbagai perguruan tinggi termasuk Universitas Brawijaya. Dalam kunjungan ke UB, One Team Press melakukan dialog dengan rektor, senat akademik universitas, dan jajaran lainnya untuk menggali berbagai kemajuan pengetahuan yang ada agar dapat disinergikan dengan pembangunan nasional yang sedang berjalan. One Team Press akan merumuskan hal tersebut sebagai bahan masukan untuk Presiden Joko Widodo. 13 tahun yang akan datang, Presiden Jawabanti nanti itu merupakan satu kesempatan emas ya bagi Indonesia untuk bisa bergerak ya dari negara yang berkembang menjadi negara yang maju. Ya, gitu. Intinya itu tadi. Pak, kira-kira kendala yang dihadapi perguruan tinggi apa Pak yang bisa Ya, dibantu? kami memang tidak diizinkan ya untuk menyampaikan hasil perbincangan kita di muka umum ya, karena ini masukan-masukan yang nanti kita olah lagi oleh Dewan Pertimbangan Presiden untuk menjadi nasihat dan pertimbangan dari Presiden. Jadi masukan itu sangat banyak, sangat bagus sekali, dan kami merasa sangat mendapatkan manfaat dari diskusi pada hari ini. Dan kemudian kami akan melanjutkan diskusi kami dengan para sivitas akademika di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infanteri Gogor membuka secara langsung kejuaraan Balayang Cup 2023 di Gunung Panderman, Kota Batu. Kejuaraan yang berbentuk The New Triathlon ini diikuti oleh 51 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur dan luar Jatim. Kolonel Gogor menjelaskan materi kejuaraan ini adalah Run, High and Fly, sangat tepat berlangsung di Kota Batu karena memiliki medan ekstrim yang menantang adrenalin peserta dan sebagai bentuk pembinaan terhadap atlet yang ada. Sebanyak 51 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur hingga luar Jatim mengikuti kejuaraan Balayang Cup 2023 yang digelar oleh Korem 083 Baladika Jaya. Pelaksanaan kegiatan berlangsung di Gunung Panderman, Kota Batu. Dalam kegiatan ini terbagi menjadi 3 materi, yaitu Run, High, and Fly. Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan teritorial dari Korem Baladika Jaya untuk membina potensi olahraga dan juga pariwisata yang ada di Malang Raya. Diharapkan dari kejuaraan ini akan muncul bibit atlet tangguh yang dapat berlaga pada tingkat nasional maupun internasional. Karena kita tadi sudah disampaikan oleh Dan Lanut, kita mau karena kita mencintai olahraga kedirgantaraan ini. Jadi kami mempersiapkan ini dan saya selaku peserta sudah memulai persiapan dari mulai bulan Januari sebetulnya. Mulai ground training, kemudian kita mulai mencari lisensi untuk menjadi PL1 atau pilot 1, sehingga pada pagi hari ini saya bisa mengikuti kegiatan ini dan didukung oleh Dan Lanut sebagai Ketua Umum FASI di Jawa Timur. Kesulitannya apa nih? Tingkat kesulitannya pasti berbeda-beda, fisik, kemudian mental, dan tadi disampaikan harus kepatuhan dan ketaatan kepada prosedur dalam melaksanakan
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.